106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga, kalau di hari Rabu itu selalu spesial buat saya. Karena di interval kedua, jam 4 sampai jam 6 ini, jam 4 sampai jam 5 tentunya, ada tamu yang menemani saya. Wih, tamunya siapa? Nah, ini dia. Tapi sebelumnya juga saya ingin menyampaikan sama semua teman Mara yang mungkin lagi dengerin di 106,7. Tapi nggak hanya di sini. Nanti kamu juga bisa lihat obrolan saya dengan tamu spesial ini di YouTube channelnya Mara TV ya. Di Mara FM yaitu Mara TV. Jangan lupa subscribe, komen, like juga. Nanti siapa tahu dapat giveaway. Dapat giveaway kan Ibu Produser? Iya. Yang pasti follow juga Instagramnya di @marafmbdg ya. Dan tamu kali ini seorang wanita, ibu rumah tangga. Siapakah? Tapi sebelumnya harus tahu dulu. Kalau ternyata ada beberapa stigma, ada opini masyarakat ya kalau ternyata wanita atau mungkin seorang ibu, sosok ibu ini yang aktif tentunya, banyak orang yang bilang setuju dan tidak setuju atau pro dan kontra. Sebaiknya ibu-ibu itu di rumah dan sebagainya lah ya. Ada yang bilang kalau ibu-ibu itu atau perempuan itu sebaiknya di rumah gitu. Masak aja, ngurus suami dan anak. Kemudian perempuan itu kalau misalnya masih gadis, diusahakan menikahnya jangan ketuaan. Masih muda lah, paling tidak 17-18. Oh entenya, itu mungkin. Muda teuing. Nggak boleh, paling nggak jangan lebih dari 22 tahun katanya gitu. Terus perempuan itu harus memiliki anak. Banyak bahkan lebih bagus lagi. Aduh banyak lah ya. Yang pasti katanya ibu itu harus jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi tamu kali ini mungkin bisa menjelaskan apakah yang tadi saya sampaikan ini layak atau tidak di kondisi wanita seperti ibu yang satu ini. Mendingan kita tanya dan sapa langsung tamu spesial sore hari ini yang bersama saya. Selamat sore. Sore. Aduh, suaranya nih kayak suara penyiar juga. Teh Irvin. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Waduh, luar biasa ini kalau di Bandung nih. Seorang Irvin Jasta ini nggak ada yang nggak kenal ya. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif, ibu rumah tangga yang motoris. Kenapa saya bilang motoris? Karena kita dulu pernah memotoran bareng juga ya. Iya. Luar biasa sekali. Tapi sebelumnya kemarin sempat saya tahu kalau Teh Irvin ini juga sempat jadi host di salah satu acara yang luar biasa. Ini mengadakan award ya, Extreme Most Fit. Iya. Dan ini Extreme Most Speed ya? Iya. Extreme Most Speed Award. Yes. Boleh diceritain gak sih? Ini Extreme Most Speed ini kan udah lama ya. Kemudian selalu ada awardingnya setiap tahun. Dan ini kemarin ya baru yang dilaksanakan award yang keberapa nih? Jadi sebelumnya mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Extreme Most Speed ini tuh adalah semacam wadah gitu ya. Atau jadi radio streaming. Ada program-programnya juga. Jadi kita bikin wadah yang mewadahi, mengumpulkan semua genre musik terutama di underground. Underground, berarti agak-agak metal ya? Betul sekali. Karena kan dulu foundernya sahabat saya almarhum Pak Eben. Dia itu kan bergerkil kan ya. Nah dulu tuh belum banyak radio gitu ya, terutama ya mungkin radio-radio gak banyak juga yang mau muterin lagu-lagu keras gitu kan. Betul. Ya mungkin paling keras juga apa ya kalau rock di Indonesia gitu. Nah akhirnya kepikiran untuk bikin satu media. Mungkin kalau dulu zine ya, fanzine yang gitu kan, majalah-majalah indie, DIY segala macam. Tapi kan pendengar juga perlu gitu kan, mereka pengen tahu juga musik-musik yang ada di seluruh Indonesia ini. Akhirnya waktu itu ada salah satu program nih, ada radio nawarin untuk punya program ini nih underground, namanya Extreme Most Speed. Kita bikin sendiri tuh Extreme Most Speed, punya program siarannya cuma 2 jam tiap malam Jumat kalau malam Jumat, hari Kamis. Terus ya udah kita dengerin, ngumpulin juga teman-teman yang punya rilisan-rilisan dari seluruh Indonesia, kita puterin gitu. Karena kan kalau dulu nggak ada yang mau muterin, ya udah kita bikin sendiri programnya gitu. Sampai akhirnya jadi media tersendiri. Jadi keluar nih dari radio, jadi bikin sendiri nih streaming.
Selain ada radio, siaran segala macam, genrenya banyak ya. Jadi seminggu tuh hampir setiap hari tuh ada siaran lah dari jam 12 siang sampai jam 12 malam tuh. 12 siang sampai 12 malam. Itu selalu ada penyiarnya juga? Penyiarnya ada, dan itu rata-rata ya anak-anak Bandung semua musisi gitu. Jadi misalnya hari Senin, Monday Voltage itu ngebahas kayak punk hardcore segala macam. Kalau saya hari Jumat itu bahasnya kayak global sih semuanya. Itu jam berapa tuh kalau aku Irvin jam waktu? 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Nah, karena kan banyak sekali rilisan dari seluruh Indonesia tuh ya, entah video klip, ya musik video, kemudian lagu-lagu segala macam. Akhirnya ya udah kepikiran untuk Eben tuh bikin awarding. Extreme Speed Awards, aku lupa udah yang keberapa kali. Semacam untuk apresiasi nih kepada musisi-musisi dan seluruh orang-orang yang berada di industri underground musik anti mainstream seperti itu. Dan yang sudah mengirimkan ke Extreme Speed. Betul. Dan kita juga punya bantuan untuk bantu kurasi semua rilisan yang masuk, semua submission dari band-band yang baru gitu kan, dari musik video dan segala macam. Kita punya bantuan lah, pokoknya orang-orang yang kompeten di bidangnya itu tuh ada Rudolf Detu, dia segala macam lah ya di Bali ya. Terus ada Rian Pelor, dia juga penyiar juga dan aktif di scene underground. Kemudian satu lagi kemarin siapa ya? Aku sampai lupa. Oh, Helvi Sarifudin. Bandung. Ya. Benar, itu raja indinya Bandung. Yoi, itu mah udahlah senior ya. Senior semuanya. Sudah jadi usia udah enggak ada yang. Tapi apa sih yang mendasari seorang Irvin menerima menjadi seorang penyiar radio yang bisa dibilang ini radio indie ya? Yang notabene orang bilang radio indie emang ada duitnya. Satu itu. Kedua emang ada pendengarnya. Ya nggak tahu ya gitu kan pada saat itu. Terus emang Irvin ini suka dengan lagu-lagu metal? Kebetulan suka. Jadi emang berangkatnya dari situ. Dulu SMA tuh aku mainnya sama anak-anak itu ya, Burger Kill, Ujung Berung, Rebel segala macam. Pertama kali kerja IO gitu kan, bikin event pensi ya dulu. Nah dari situ dan memang mungkin ngundangnya band-band metal juga. Kemudian kan setiap minggu kalau di Bandung itu pasti ada event underground. Nah sering jadi MC juga gitu kan. Ya udahlah kejeblos di situ, teman-temannya itu juga, dan akhirnya memang kayak ya ini gue banget gitu emang suka musik seperti ini. Cukup mewakili diri sendiri. Cukup mewakili. Padahal seorang Irvin ini adalah seorang ibu rumah tangga. Betul sekali. Sudah punya anak. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya juga ternyata Irvin seorang penyiar, ya, MC juga, dan ternyata seorang wira swasta juga, entrepreneur. Katanya punya toko picker store. Kemudian ada lagi kopi Kendara. Wah, terima kasih banget itu dibawain kopi Kendaranya. Alhamdulillah, nuhun ya. Gak apa-apa, aduh nyusul juga gak apa-apa. Oke, hai. Nah, katanya juga ini founder untuk event besar Barbecue Ride. Ya. Kemudian founder juga di Girls Days Out. Girls Day Out. Ini ibu-ibu cewek motoris. Ya, nggak hanya ibu-ibu sih. Nggak cuma ibu-ibu. Dari yang muda-muda juga, pokoknya cewek semua. Semua cewek semua. Yang suka memotoran. Nanti kita akan bahas. Teman Mara jangan kemana-mana, dan mungkin yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga Mara TV, karena nanti kita akan balik lagi sama Irvin Jasta. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama saya Tom The Titans, tentunya di Mara Sore dan di Mara Talk aktif bareng sama suaramu mana penyiar, hey. Irvin Jasta. Yeay. Jangan kagok, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Anggap aja di moshpit. Aduh, anak metal kan. Beda, kalau di sini nggak boleh ngomong kasar. Oh, iya sih nggak boleh. Ini juga YouTube loh. Kan, kalau YouTube boleh. Sih boleh ya. Tapi kalau ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di moshpit boleh ya? Boleh dong. Bebas. Nggak ada batasan tuh? Nggak ada. Serius? Iya. Oh ya? Iya. Buat si klien sponsor gitu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ih, keren banget. Makanya. Pengen deh diajak siaran di sana. Pengen keluar kata-kata yang biar mengekspresikan diri gitu ya. Keluar semua kata-kata mutiara. Aduh, tadi sempat kita bahas soal picker store sama kopi Kendara. Oke. Kalau boleh tahu, picker store itu
bisnisnya apa sih? Di bidang apa? Jadi aku tuh bareng sama suami dulu awal-awal. Ini udah tahun ke-10. Tahun ke-10. Picker Store. Dan dulu kan kita sama-sama anak distro. Oh, oke. Terus kepikiran akhirnya bikin, kan keluar kerja nih masing-masing. Pengen usaha aja. Akhirnya bikin tuh Picker Store. Distro tapi emang kebanyakan aparelnya khusus buat kayak anak-anak motor gitu kan. Emang yang suka motor lah gitu. Akhirnya bikin itu. Terus udah jalan ke-10, tadinya kita juga kayak jualan barang-barang second gitu kan. Tapi kan sekarang udah banyak nih. Yeah. Akhirnya kita bikin lah si brandnya Picker Service, clothingnya gitu. Clothingnya Picker Service, oke. Itu ada di online aja atau ada store-nya juga? Store-nya ada di Pelajar Pejuang nomor 100. Terus online-nya ada. Online-nya Marketplace ada juga ada. Dan sekarang grafiknya bagus tuh. Maksudnya penjualan di kondisi pandemi seperti ini? Alhamdulillah. Tapi paling bagus tuh waktu 2020 malah awal-awal pandemi. Awal pandemi? Serius? Karena kan semua orang mungkin di rumah terus duit masih ada tuh. Duit masih banyak. Mereka scroll nih. Akhirnya kita juga belajar marketplace tuh 2020. Oke, akhirnya mulai bisnis online ya. Iya. Dan alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada lah. Kemudian si kopi kendara ini. Ini judulnya kopi kendara. Emang kopi yang buat orang berkendara aja gitu atau? Ya biar ada benang merahnya masih tetap gitu. Dengan jadi tempatnya kan kita pakai trailer gitu di depan toko banget. Terus anak-anak motor biasanya kan kalau ngopi motornya tuh pengen kelihatan gitu buat show off, ya udah gitu aja, kita di pinggir jalan. Parkir di situ, di foto segala macam, ada tempat kopinya. Pakai mobil gitu, sorry. Iya, pakai trailer truk kecil gitu sih. Oke. Di Pelajar Pejuang 100 juga. Kapan-kapan saya mampir boleh? Boleh bang. Aduh, pengen banget itu. Oke, balik nih ya. Seorang Irvin ini ternyata seneng banget mau motoran. Bahkan sempet naik motor katanya keluar Pulau Jawa ke Bali. Iya. Bareng sama suami. Iya. Dan ternyata sampai sana pulangnya pakai motor lagi atau digendong? Kan kayak orang susah ya. Pakai pesawat aja. Pulangnya mah pakai pesawat, motor mah dikirimnya digendong. Gimana tuh ceritanya bisa sampai tiba-tiba ke Bali? Pengalaman pertama boncengan jarak jauh. Kan ternyata satu motor berdua. Iya, karena kan biasanya kalau motor itu sendiri-sendiri kan. Iya. Karena kemarin ada keperluan kerjaan juga dan sama sponsor. Sorry. Ini bicara kemarin tuh berarti baru-baru aja? Baru. Tahun ini atau? Enggak, akhir tahun kemarin. Akhir 2021? Oke, terus? Jadi kita motoran dari Bandung ke Bali. Dan emang ada keperluan dari sponsor juga supaya lebih intimate nih dengan si motor yang kita bangun bareng-bareng dari satu brand itu. Terus akhirnya motoran tuh berdua boncengan dan pengalaman pertama boncengan jarak jauh karena ternyata lebih susah dibonceng tuh. Dibonceng? Iya. Itu di belakang? Iya. Gak gantian? Enggak. Mana mau dia. Gak mau dibonceng istri, gak mau ya? Gak mau. Padahal yang saya tahu kan seorang Irvin juga trailer alias tukang naik gunung, anak trail juga sebenarnya. Tapi suami nggak percaya. Nggak mau aja kata. Oke, akhirnya perjalanan dari Bandung nginep di mana tuh? Jadi dari Bandung tuh kita emang ada misinya juga kan waktu itu. Keadaan kan mulai landai itu kan ya. Dan kita juga waktu itu nggak bikin event barbecue ride dan teman-teman di tiap kota juga mungkin pengen silaturahmi segala macam. Akhirnya kita juga punya misinya, ya udah kita berangkat ke Bali itu ada misinya mengunjungi si teman-teman yang ada di industri ini, di skena custom culture ini supaya kayak kasih harapan juga nih sama mereka, yuk bentar lagi industri ini bakal naik lagi nih, ayo jangan pada menyerah, karena banyak sekali dari teman-teman kita yang selama pandemi itu ada yang tutup bengkel lah, tutup usahanya, sampai jual-jual motornya segala macam. Nah ketika kita berangkat tuh dari Bandung ke Bali, kita datengin teman-teman yang memang pelaku-pelaku di situ. Ada yang artis-artisnya, ada builder-builder segala macamnya. Ya itulah, kita silaturahmi, kita kayak sama-sama saling menyemangati dan akhirnya yuk kita bareng-bareng lagi, nanti kita ini lagi yuk di barbecue ride segala macam kayak gitulah. Ini nih yang paling enak nih sebagai motoris atau yang hobinya memotoran ya. Hobi terlaksana, naik motor keluar kota, tapi dibayarin, makan dibayarin, nginep dibayarin, diongkosin, pulang kadang ada yang dapat duit juga.
baju segala macamnya disponsorin. Kadang-kadang laundry juga dibayarin kali ya. Hobi yang dibayar kan. Hobi yang dibayar ini sesuatu banget. Oke. Ini ngomong-ngomong motoran udah dari kecil naik motor. Motor kesayangannya seorang Irvin motor apa sih? Yang mungkin basic dulu belajar motor tuh orang diajarnya pakai bebek 70. Iya benar. Serius? Belajar pertama kali pakai bebek 70. Mas kawin saya bebek 70 juga. Jadi ada histori tersendiri. Ibu almarhumah ibu dulu antar jemput saya naik bebek juga. Bebek TK 70. gitu kan. Oh iya. Jadi kalau bebek kayaknya udah ya suka sih. Punya tuh motor bebek 70? Punya kan mas kawinnya itu. Jadi gak bisa dijual. Tahun berapa tuh motornya? Tahun berapa ya lupa 78. Jadi dia bikin waktu itu dibikinin di custom juga si backjulnya. Dan itu motor kesayangan sampai saat ini. Iya. Sekarang itu jadi motor yang tapi masih hurung tuh, masih nyala. Masih dipakai. Suka dipakai kencan juga nggak bareng suami boncengan gitu jalan sore? Masih meskipun suka. rada susah ya. Dibonceng tetap ya. Tetap sama suami. Tapi pernah ngebonceng suami? Enggak. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Kenapa? Enggak Beda. aja. Mungkin kalau dibonceng bukan di motor ya. Itu obrolannya nggak di sini. Nanti. Ya? Oke, Irvin. Tadi ngomong barbecue ride. Kalau boleh tahu ini barbecue ride ini event yang keberapa sih? Yang kemarin baru akhir tahun 2021. Kemarin tuh yang 9 tahun. Yang ke-9 tahun. Dan insya Allah tahun ini bakalan ada di bulan September. Bulan September tahun 2022. Iya. Ini yang ke-10 ya? Yang ke-10 tahun. Dan harus jadi? Harus. Paling nggak ngebayar yang 2020 juga ya? Iya betul sekali. Karena 2020 ternyata tadi sempat ngobrol di over 2 minggu sebelum acara di cut. Iya cancel. Nggak boleh. Jadi lumayan cukup merugi ya. Bukan cukup lagi, rugi udah banget. Rugi banget. Tapi kebayar lah. Ya. Oke, tadi sempat bahas juga tentang Girls Day Out. Yang ternyata ini motoris wanita. Yeah. Bukan hanya ibu-ibu. Tapi ternyata SMA, anak kuliahan yang hobinya naik motor. Itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai akhirnya oke deh bikin satu komunitas lagi nih baru. Tapi cewek-cewek semua gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi ini sih sebetulnya itu tuh saya tuh curhat di Instagram. Okay. Jadi selama ini kalau saya motoran itu hampir tidak pernah dengan perempuan gitu. Okay. Teman-teman saya juga dari dulu kebanyakan cowok gitu kan. Dan bosen ya maksudnya gimana ya pengen ada suasana baru kok. Gak bisa nih kayak di luar gitu nih cewek-cewek ngumpul bareng-bareng dengan satu hobi yang sama. Karena kan saya juga pengen matahin stigma kalau perempuan itu kan kalau ngumpul pasti ada iri-irian atau apalah dengan segala macam. Gibah kadang ya. Itu sih mau ini juga gibah juga akan terjadi dimanapun ya. Oh iya tetap ya. Sebenarnya gak hanya cewek sih, cowok juga kadang-kadang. Cowok lebih julid malah. Masa sih? Iya. Kamu tahu dari suami ya? Karena kan saya main sama cowok. Oh iya. Jerok ya berarti. Iya. Okay. Akhirnya iseng waktu itu International Women's Day 8 Maret kan. Setiap tahun mungkin kayak spiritnya apa sih cuma posting doang tapi mana nih si woman superwoman gitu. Akhirnya saya iseng ada nggak sih di sini teman-teman perempuan yang mau motoran gitu bareng saya yuk untuk International Women's Day kita ketemu aja lah ngumpul-ngumpul segala macem. Ternyata yang respon banyak banget hampir 40 waktu itu. Dan karena kan saya juga tidak mengkotak-kotakan motornya harus apa segala macem. Siapapun boleh ikut asal pakai motor karena kan tiap hari juga teman-teman perempuan ini daily ya pakai motor gitu ya, mau pakai matic, mau custom segala macam. Kejadian tuh akhirnya 40 orang lebih lah kita motoran keliling Bandung, terus kita mampir di satu kedai burger punya teman gitu kan. Cewek juga yang punya. Ketemu di situ ngumpul, kenalan gitu kan. Akhirnya punya banyak teman-teman di situ baru-baru disitulah semuanya terbentuk dan akhirnya bisa jadi sampai sekarang ya. Terus akhirnya bikin lagi nih yang kedua kalinya. Waktu Kartini. Kita pakai kebaya motorannya. Mau motoran. Dan lebih banyak lagi. Itu ada cewek yang berjilbab gitu gak? Banyak. Banyak juga. Ada yang pakai manual. Banyak. Ada yang pakai chopper, pakai Vespa. Serius, cewek. Pakai matic. Motor sport itu motor gede gitu. Motor sport. Ada yang pakai apa sih? Vespa Ninja, tua ada Ducati. Vespa tuh banyak. Ada juga. Cewek-cewek semua. Cewek-cewek. Dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol memang kalau mereka ini malu gitu ya. Kalau untuk motoran sama cowok kadang-kadang kan mereka juga ada rasa minder, ada ketakutan, ada rasa tidak nyaman dan memang
mungkin kalau teman-teman saya enggak ya, kalau ketemunya kayak saya dengan circle saya mungkin enak gitu, tapi kan tidak semua gitu di luar sana. Akhirnya ketika saya bikin nih, yuk kita motoran gini, mereka punya kayak rasa aman tersendiri karena kita tidak ada yang menilai apapun gitu ya. Kita motoran aja, nggak peduli kamu motor kamu apa, yang penting sama siapa gitu, berkendaranya dengan siapa gitu. Ini ngomong sama siapa, ini pasti sangat menarik nih untuk semua teman Mara yang lagi dengerin ya. Yang pasti teman Mara, kalau misalnya kamu lagi dengerin sore hari ini di 106,7, kamu boleh WhatsApp langsung di 0811 244 1067 atau DM di Instagram Mara di @marafmbdg. Dan mungkin yang mau tanya-tanya nanti di Mara TV juga boleh. Tapi sebelumnya tadi sama siapa bicara para wanita ini berkendara. Yang pasti pada saat Girls Day Out ini semua perempuan sendiri-sendiri dong. Sendiri. Ada nggak suaminya yang ngawal atau pasangan pacarnya yang ngawal di belakang? Yang ikut? Ada tetap. Oke, saya mau tanya nih. Bicara soal suami, pacar, pasti semua mendukung dong kegiatan ini. Iya. Oke, ini ada nggak sih cewek-cewek di luaran sana yang mungkin melihat Girls Day Out, mau motoran cewek-cewek gitu. Ih, kok gini banget sih cewek-cewek nih. Terus udah gitu, ya mohon maaf mungkin mereka nggak suka nih sama cewek-cewek yang punten ada yang bercelana panjang, kemudian gayanya tomboy. Iya. Ada nggak sih di luaran sana yang punten ngebahas agak-agak miring gitu untuk kegiatan itu? Pasti ada aja sih. Pasti ya. ada aja. Cuma memang nggak kedengeran sampai saya gitu ya. Pasti ada aja yang pro dan kontra. Tapi ya sekali lagi kita bikin acara ini untuk kegiatan yang positif gitu kan. Kita sama-sama menyemangati dan mungkin menurut saya ya woman support woman itu ya seperti ini gitu. Kita bisa having fun bersama-sama teman-teman perempuan, nggak peduli dia dari mana, rasnya apa, suku mana, segala macam, agamanya apa, nggak ada, semua melebur jadi satu di sini gitu. Dan yang merekatkan kita itu ya di motor gitu. Si lemnya itu ada di motornya. Iya, gitu. ini kesetaraan dong ya. Perempuan laki sama kok. Perempuan yang bisa naik motor sama dengan laki. Bahkan perempuan itu juga bisa membantu pasangannya kok. Iya gak sih? Betul. Setuju kan? Oke, teman Mara sekali lagi boleh WhatsApp di 0811 244 1067 untuk tanya langsung sama Irvin di sini. Atau misalnya kamu mau nanya nanti di komennya di YouTube boleh juga. Yang pasti DM di Instagram juga bisa di @marafmbdg. Teman Mara jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi.